Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Petani Cinta Alam. Petani hebat, negara kuat. Baik Sobat Tani semua, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan padi petruk usia 24 hari setelah tanam, tepatnya 25 Juni 2023. Baik Sobat Tani ya, bagi yang mau tanam padi petruk mohon jangan di skip ya, agar tidak gagal paham nantinya. Karena di sini kita juga akan bahas tentang penampakan padi di usia 16 hari setelah tanam, terus pemupukan kedua dan pemupukan spray Sobat Tani. Baik Sobat Tani, ini penampakan usia 24 hari setelah tanam. Nah, ini kita bisa lihat ya, anakannya banyak nih Sobat Tani. Nah, ini Sobat Tani, padi petruk ini walaupun ditanam dengan jarak tanam yang cukup rapat, yaitu dengan Jarwo 51 dengan ukuran 25 x 50 x 20, ternyata masih bisa berkembang dengan cukup baik anakannya. Nah, jadi kenapa Sobat Tani ini kami tanam dengan cukup rapat? Karena katanya padi ini anakannya banyak. Jadi kalau seandainya kita mau mencoba bahwa anakan ini benar-benar banyak, kita tanam dengan kondisi yang rapat Sobat Tani. Jadi kalau dia ditanam dengan jarak yang cukup rapat, terus anakan bisa berkembang dengan baik, berarti padi ini emang benar-benar jago untuk bikin anakan. Nah, ini Sobat Tani contohnya. Sobat Tani bisa lihat sendiri ya, anakannya cukup banyak. Kalau seandainya padi untuk percobaan kita tanam dengan jarak yang luas, yaitu tidak ada pressure atau tekanan, makanya tidak cukup untuk membuktikan apakah padi ini baik atau tidak. Makanya kami tanam dengan jarak tanam yang cukup rapat untuk melihat perkembangan anakannya, apakah padi ini tahan dengan tekanan atau tidak. Nah, kalau seandainya ditanam dengan cukup rapat, terus dia itu tidak bermasalah dalam pertumbuhannya, seperti jamur juga tidak menyerang atau hama yang lain tidak menyerang, berarti padi ini ketahanannya cukup bagus Sobat Tani. Jadi kalau seandainya dalam percobaan dia ditanam dengan jarak yang lebar, agar begini, agar begitu, itu tidak bagus Sobat Tani. Jadi kalau mau mencoba padi ini apakah bagus atau tidak, tanam dengan jarak tanam yang cukup rapat. Kalau dengan jarak tanam segitu dia cukup bagus pertumbuhannya, berarti padi ini sudah benar-benar teruji. Nah, itu dia Sobat Tani. Baik Sobat Tani, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, tentunya kita juga sebagai petani itu harus mempersiapkan lahan kita dengan baik, pemupukan dengan baik, dan juga spray daun yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kita. Baik Sobat Tani, bukan berarti tanam yang lebar jaraknya itu tidak baik, tapi karena ini masih dalam rangka percobaan, makanya kami tanam dengan pressure yang cukup tinggi atau tekanan yang cukup tinggi. Nah, itu maksudnya itu Sobat Tani. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini sudah bagus, ditanam dengan jarak lebar, berarti sudah tentu hasilnya insya Allah bagus. Baik Sobat Tani, ini kita lihat ya anakannya di sini. Jadi Sobat Tani, anakannya itu merata banyak ya, walaupun saya tidak pungkiri ada dua tanaman yang tidak bisa berkembang dengan baik, tapi rata-ratanya di sini saya ambil kesimpulan itu cukup bagus ya Sobat Tani. Nah, baik kita lihat anakannya di sini seperti apa sekali lagi ya. Nah, ini Sobat Tani yang saya maksud, anakannya itu cukup berkembang dengan baik ya. Nah, ini 30 anakan nih Sobat Tani. Saya hitung lebih ya, 32, tapi saya anggap ini 30 aja. Nah, padahal ini ditanam dengan jarak 25 x 20 ya. Nah, ini Sobat Tani bisa lihat dimanapun letaknya, di tengah, di pinggir, itu anakannya cukup banyak. Nah, Sobat Tani kita lihat di sisi dari samping ya. Tuh lihat, ini jaraknya 20 ini ke sana, ke belakangnya ini ya. Tuh. Sobat Tani bisa lihat di sini anakannya cukup banyak. Ini saya tidak pilih-pilih tempat ya. Tapi karena emang di semua tempat itu ya penampakannya seperti ini. Kita coba lihat lagi di
tempat berikutnya. Nah, ini Sobat Tani juga bisa lihat di sini. Anakannya cukup berkembang dengan baik, padahal ini jaraknya cuma 20 cm, Sobat Tani. Kalau ditanam dengan jarak yang lebih lebar lagi, mungkin anakannya bisa lebih banyak lagi. Nah, ini saya tanam dengan jarak yang cukup rapat. Kita lihat lagi ya Sobat Tani di tempat lain. Coba biar Sobat Tani ini tidak penasaran di tempat lainnya seperti apa sih. Nah, kita juga lihat di sini. Nih Sobat Tani, kita lihat dari samping. Semuanya dari depan sampai ke belakang seperti itu semuanya. Jadi menurut saya untuk kesimpulan sementara, padi ini emang anakannya cukup menjanjikan ya. Tapi kita tidak tahu sampai hasil akhirnya seperti apa. Apakah dengan anakan banyak, nanti produktifnya juga banyak atau tidak. Nah, itu kita mesti tunggu nih Sobat Tani ya. Nih, lihat Sobat Tani, di tempat lain juga seperti itu. Tapi jangan tanya hasilnya seperti apa Bang. Ya belum, kita baru nyampe sini. Ini tahan tikus atau tidak Bang? Nah, kita juga ada sedikit yang kena tikus. Karena apa? Kalau untuk tikus, saya tidak tahu sampai sekarang padi mana yang tahan terhadap serangan tikus. Saya tidak tahu, terus terang aja. Nah, baik Sobat Tani, ini kita lihat penampakan di usia 16 hari setelah tanam. Sebelum yang tadi ya. Jadi 1 minggu setelah 16 hari setelah tanam itu ya seperti tadi. Nah, anakannya seperti ini. Tapi begitu 1 minggunya ya seperti tadi. Nah, ini kita lihat dari samping. Seperti yang tadi. Kalau yang tadi dilihat dari samping udah rapat semuanya, udah nggak ada celah lagi. Oke Sobat Tani ya, kita lihat pada pemupukan 16 hari setelah tanam ini kita menggunakan apa aja. Nah, ini kita menggunakan pupuknya Posca 100 kilo dan urea 100 kilo pada saat usia 16 hari setelah tanam ini. Harusnya kita ini umur 20 ya, cuma karena musim kemarau, begitu kita ada air ya kita langsung sikat aja, kita embat aja. Ini Sobat Tani, jangan tunggu-tunggu, nanti kalau tunggu-tunggu pas hari hanya nggak ada air gimana? Sikat aja udah, jangan banyak mikir. Begitu ada air udah embat. Nah gitu. Nah, kenapa ini pada saat pemupukan kedua kita kasih urea Sobat Tani? Karena pada saat pemupukan pertama usia 1 minggu atau 10 hari itu rawan yang namanya ambles, melepes kalau orang sini mah. Begitu dikasih urea langsung jatuh. Karena apa? Itu mengaktifkan mikrobakteri yang lagi pembusukan Sobat Tani. Nah, ini usia 23 hari setelah tanam ya, 1 minggu setelah pemupukan tadi. Nah, kita spray. Nah, kita spray ini Sobat Tani ya, kita jangan asal menggunakan obat spray. Jadi kita harus melihat kondisi tanaman kita juga. Baik, kita lihat menggunakan apa sih. Nah, ini yang kita gunakan ya Sobat Tani untuk masa vegetatif nih. Jadi dari usia 4 hari setelah tanam kita sudah menggunakan ini dari awal. Ultradap, magnesium sulfat, ada Vitoflex, ada juga pakai Descor. Nah, ini Sobat Tani, Descor itu apa sih? Nanti dijelasin di video berikutnya. Nah, ini kita Ultradap, magnesium sulfat, dan Vitoflex, serta Descor Sobat Tani. Dan untuk inseknya kita pakai yang murah saja. Kita menggunakan mortir dan spontan. Nah, ini Sobat Tani ya, spontan. Yang ininya mortir. Nah, nggak tahu lah, pokoknya mah mortir sebutnya gitu. Oke Sobat Tani, bagaimana dosisnya? Kita gunakan Vitoflex ini 1 saset per tangki Sobat Tani ya. Tuh, 1 saset per tangki ini harganya sekitar 3.000, cuma ada di online. Kalau di toko-toko biasa hampir nggak ada ya. Kedua, kita pakai Descor ya. Pakai Descor itu 2 tablet, 2 kapsul per tangki. Nah, ini adalah ZPT untuk pertumbuhan dan untuk bobot. Nah, baik, selanjutnya kita menggunakan magnesium sulfat cukup 2 sendok ini ya. 1, 2. Loh, ini masih lagi nih. Aduh, ini. Cukup 2 sendok ya Sobat Tani, ini maklum ini ya. Karena Nah, ini Ultradap kita 2 sendok juga. 1,
2. Nah, cukup 2 sendok. Nah, ini tambah lagi nih Sobat Tani. Waduh, ini mentang-mentang yang punya itu banyak duit, nggak ada utang, terus nggak ada kebutuhan. Jadi harusnya 2 sendok, ini langsung 4 sendok. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, karena emang yang punya sawahnya orang kaya ya. Nah, baik Sobat Tani, untuk insektisidanya sebaiknya dipisah ya. Jangan langsung digabung dengan pupuk yang tadi. Nah, ini kita mortir 50 mili per tangki. Nah, itu udah cukup untuk membunuh ulet-ulet ya. Nah, sedangkan spontan juga kita cukup 50 mili juga. Tapi kalau serangannya ada atau banyak ya kita bisa tambahin sampai 100 mili. Maklum lah, ini mah obat murah. Jadi hajar-hajar aja lah. Udah, nggak usah mikir. Yang penting sehat. Nah, tuh. Oke, Sobat Tani. Dari jenis pupuknya sudah, insektisidnya sudah, cara ininya sudah. Ini dikuder dulu ya, diaduk dulu ya pakai tongkat ya. Ini tongkat ali, ini bukan tongkat sembarangan, ini udah ada doa-doanya. Jadi ya, nih nggak boleh sembarangan naruh juga. Ini sembarangan naruhnya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting dispray, langsung sikat. Nah, udah selesai langsung dimasukin ke tangki Sobat Tani. Jangan diminum. Nanti yang mabok bukan ulernya, yang mabok ya orangnya nanti kalau diminum mah. Langsung dimasukin ke tangki aja. Nah, oke ya Sobat Tani. Begitu caranya. Nah, sekarang kita lihat penyemprotannya. Siapa tahu kalau sudah dimasukin ke sini yang disemprot bukan sawah sendiri, malah sawah tetangga yang disemprot. Nah, ini kita sawah sendiri ternyata Sobat Tani. Ya, itulah Sobat Tani, ini umur 23 hari setelah tanam. Nah, besoknya umur 24 hari setelah tanam. Mana ya? Nah, ini Sobat Tani, 24 hari setelah tanam. Lihat Sobat Tani, ini padi petruk usia 24 hari setelah tanam. Sudah rapat. Kita tidak bisa membandingkan dengan yang punya tetangga ya. Ini sebenarnya pantangan, tapi nanti kalau Sobat Tani pengen lihat punya tetangga seperti apa sih, ya kita nanti juga kita kasih lihat. Nah, ini kalau dari samping ya seperti ini. Ini padi petruk nih Sobat Tani. Saya tidak membanggakan padi petruk ya, cuma saya mereview aja sebenarnya seperti apa padi petruk itu. Oke Sobat Tani, sampai ketemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Allah memberikan manfaatnya untuk kita semua dan menjadi bahan referensi untuk para Sobat Tani semua yang mau tanam padi petruk. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerada edan